untuk menolak penyakit. Nah, itulah reaksi dari antibodi. Maka untuk tanaman pun seperti itu. Jadi intinya kita harus memasok unsur hara tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali bersama saya berbes Porang Kusnal Raja di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran rendah. Untuk siang hari ini kita akan review porang yang tiba-tiba layu, kemudian menguning, dan semakin parah ya, dan kemudian mati. Nah, contoh seperti ini. Oke, telah selesai kita gali dan ternyata memang ini kena jamur ya, sehingga ini nampak seperti ini ya. Dan ini adalah ada bintik-bintik semacam seperti itu dan ini umbinya itu sudah hancur ya, Nah, seperti ini tuh kayak jelly ya. Ini kenapa saya pakai ini, pokoknya jangan demen banget pegang-pegang yang umbi udah busuk ya, itu karena gatel. Oke. Dan ini kenapa saya kasih plastik, ketika kita gali kita harus kumpulkan dan kita buang, jangan sampai nanti merambat ke yang lain ya, gitu. Kita simpan dulu. Oke, dan perlu kita ketahui juga bahwa untuk orang yang kena jamur itu memang sangat susah sekali ditanggulangi. Karena apa? Rata-rata wassalam ya, rata-rata wassalam atau game over ya. Karena apa? Porang itu kalau layu terkena jamur itu layu, kemudian batangnya keriput seperti ini, ini keriput. Jadi keriput. Kemudian akan terus layu, kering dan mati. Nah, susahnya ketika porang seperti ini, contohnya seperti segar seperti ini, itu kita tidak tahu bahwa di dalam itu sudah terjadi apa itu namanya penjamuran. Jadi penyerbuan jamur terhadap bibit umbinya atau umbi yang sudah jadinya atau ke akar, mulai dari akar. Itu kemudian di sana sudah reaksi, tapi di sini masih segar. Ketika ini sudah layu, berarti di sana sudah amsyong ya, Jadi maka ketika kemudian layu, menguning, dan itu jarang yang bisa diselamatkan. Kalaupun ada yang bisa diselamatkan, yaitu mungkin cuman minoritas. Jadi sebagian kecil saja yang bisa menyelamatkan porang yang sudah diserang jamur kemudian sudah layu dan batangnya kisut ya. Jadi artinya sudah seperti itu, sudah akut lah, kalau ibarat apa itu namanya penyakit manusia, sudah akut gitu. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti itu agar kita tidak kecolongan, yaitulah kita harus memberikan preventif ya, atau penjagaan, yaitu dengan memberikan unsur hara yang seimbang menurut keharusan. Dan nanti itu ketika kita beli yang ada komposisinya, kita bisa lihat semacam apa komposisi yang terkandung di sana, kemudian kita cocokkan dengan kebutuhan
yang ada di lahan kita. Nah, itulah untuk preventifnya. Sehingga ketika tumbuhan itu istilahnya dipasok dengan nutrisi yang seimbang, insya Allah itu tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena jamur sendiri berasal dari situasi yang terlalu asam ya, terlalu asam. Jadi lembab, terlalu asam. Kemudian timbul jamur. Nah, ketika nanti itu adalah untuk asamnya dihilangkan, dinormalkan sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah tumbuhan tersebut akan aman-aman saja. Maka bagi orang-orang yang memang 100% aman, itu mungkin mereka sudah pinter untuk memasok unsur haranya ya, karena memang itu perlu pasokan. Terus terang saya di sini lambat karena itu tadi saya menunggu yang lain tadinya. Jadi ada yang tumbuh lebih awal, akan tetapi ketika kita mau pasok yang lainnya masih belum siap ya, makanya nanti saja gitu, nanti saja. Ketika kita berprinsip nanti saja, akhirnya keburu terserang penyakit. Dan pada intinya apa itu namanya, kesimpulan daripada apa yang saya bicarakan dari tadi, yaitu untuk menjaga agar tanaman porang kita ini tidak mudah terserang penyakit, maka dari awal kita harus pasok atau harus perhatikan pasokan unsur haranya. Jadi makro dan mikronya harus yang benar-benar seimbang, sehingga tanaman kita tersebut bisa tumbuh dengan sehat dan juga memiliki apa itu namanya, kekebalan ya. Jadi kalau ibarat manusia mah antibodinya tuh kuat. Jadi ketika ada istilahnya serangan-serangan itu bisa ditolak. Itu sama masalahnya dengan manusia. Jadi ketika memang istilahnya kekurangan unsur hara, yang salah satu unsur hara kemudian menimbulkan seperti dampak seperti ini, ya itulah berarti mudah masuk kan gitu. Tapi ketika kita pasok unsur hara atau kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dibutuhkan oleh tanaman kita, ya maka dari sejak awal kemudian akan mereka sehat-sehat saja, dan untuk daya tahannya adalah kuat. Ketika diserang penyakit, maka mereka pun akan menolak ya, artinya antibodinya ya, ibaratnya antibodinya. Kalau semacam kita kan, jadi kalau antibodi kita kuat, ada virus masuk pun bisa ditolak. Maka orang itu suka bersin ya, katanya itu untuk menolak penyakit. Nah, itulah reaksi dari antibodi. Maka untuk tanaman pun seperti itu. Jadi intinya kita harus memasok unsur hara tanah yang seimbang, jadi agar kita tidak bertanya-tanya ini kurang apa kan gitu. Semacam ini contohnya. Ini lagi bagus-bagus saja. Ketika nanti kekurangan, tiba-tiba aduh ini daunnya kebakar semacam itu. Nah, itu kan kekurangan kalium. Nah, ketika tidak kekurangan kalium, ya berarti tidak akan seperti itu. Nah, ini kita kurang. Kenapa itu kurang, yang lain tidak? Karena itu sudah menua, kemudian batangnya besar, sementara unsur hara tanah di sini adalah mungkin sama, yang itu butuh banyak. Ya akhirnya kekurangan kalium karena memang sedang fase generatif. Nah, kita terlambat memasok unsur kalium. Nah, untuk yang ini insya Allah coba nanti ya, ini kan masih baru mau generatif. Nah, nanti coba ketika ini saya sudah pasok kalium, nanti terbakar atau tidak kan gitu. Ini sebagai uji coba juga ya. Nah, seperti itu saja ya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat para petani porang di mana saja berada, yang sering tergabung dengan Brebes Porang Kusnul Raja di 27 meter di atas permukaan laut. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.